Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya ingin membagikan sedikit tutorial cara memperbaiki speedometer yang ini sudah terlihat sangat parah ya. Mungkin terlalu lama kena air dan terlihat jalurnya pada kropos-kropos semua. Dan untuk langkah yang pertama dalam memperbaiki speedometer ini, kita fokus dulu ke bagian power supply-nya ya. Power supply-nya bagian sini, ini IC regulator, dan harus kaki yang paling ujung sini, paling ujung kanan sini harus bisa mengeluarkan arus 5 volt dulu sebelum kita mencari kerusakan yang di bagian sini, di bagian IC kontrol EEPROM. Kita harus mencari arus 5 volt dulu. Oke, selanjutnya kita cari tegangannya dulu. Ini sudah saya pasang arusnya, kita hidupkan. Ini sudah saya hidupkan ya, ini tapi nggak ada kehidupan sama sekali. Kita cek dulu. Aduh, maaf, keliru. Harusnya di 50 volt. Kita cari 12 voltnya dulu, kan maksudnya dari sini itu kan masuk ada ya. Terus ke kaki negatifnya dioda itu juga masuk, ke positifnya, artinya dioda ini enggak masalah karena arus bisa sampai ke kaki positif. Selanjutnya ke kaki positifnya kapasitor juga harus keluar 12 volt. Nah, ini kan enggak ada. Ini yang masuk sini ada, keluar dari sini maksudnya itu ada. Harusnya masuk sini juga ada 12 volt, tapi ini enggak ada. Nah, ini terlihat jalurnya kropos. Kropos, entah putusnya di mana. Nah, ini kan kropos semua. Kita cari putusnya di mana. Kalau sampai jalur sini ada, tapi kalau sampai sini enggak ada. Kemudian putusnya di sini. Langsung kita jammer aja. Langsung kita kasih kabel aja. Tak buatkan kabelnya dulu untuk menjampernya, biar arusnya bisa masuk ke kapasitor. Harus pelan-pelan. Langsung kita hubungkan saja ke positif, ke kaki positifnya, kaki positifnya kapasitor maksud saya. Udah, tinggal kita potong sisanya, sisa-sisa kabelnya, sisa jammerannya kita potong. Nah, selanjutnya kita tes lagi. Harusnya sampai sini kan sudah, ini kan udah masuk juga ya 12 voltnya. Kedua kaki positif kapasitor harus ada 12 volt. Selanjutnya masuk ke, sebenarnya sini ada transistor SMD nya, ini harus terhubung juga. Ini positif ya, yang sebelah sini kelihatan enggak ya? Nah, ini kan ada 3 kaki, 1 2 3. Nah, yang paling sini ini harus terhubung dengan 12 volt, sedangkan ini enggak ada. Dan ini langsung aja kita kasih transistornya. Itu aslinya transistor SMD ya, tapi berhubung di sini enggak ada ya, susah carinya. Bisa diganti dengan transistor A105.
Nggak kelihatan ya. Ya pokoknya ini nomornya A105. Untuk ganti nggak masalah, yang penting fungsinya sama. Saya pasang dulu, nanti baru dipasang jamerannya untuk bisa masuk ke kaki emitornya ya. Kaki emitor harus masuk 12 volt. Dan saya pasang dulu. Kaki emitor harus masuk 12 volt dan kaki basis harus keluar 12 volt. Bentar. Ya, tempatnya kecil banget. Tempatnya sempit. Nah, yang harusnya ini kan komponen akinya kan juga kecil. Jadi tempatnya kecil. Ini langsung aja disambungkan nggak apa-apa. Yang penting pelan-pelan pasti bisa. Ya agak susah dikit ya kawan ya. Tapi harus telaten. Kasih timah dikit lagi biar kuat. Nah, selanjutnya untuk kaki kolektor, maaf, kaki basisnya bukan yang keluar. Kaki kolektor itu yang untuk keluar 12 volt. Emitor untuk masuk, kolektornya untuk keluar. Sedangkan yang kaki basis ini untuk pancingan setrumnya. Ini harus ada arusnya kecil biar transistornya bisa berfungsi lah. Ini lepas lagi nih. Maaf ya kawan ya, terlalu lama ini. Soalnya masang ya barang kecil. Bukan susah, tapi cuma harus teliti. Tidak susah, cuma harus teliti. Udah terhubung semua. Ini 12 volt. Nah, yang kaki emitor ini juga harus ada arus 12 volt masuk. Maka kita akan hubungkan kapasitor positif dengan kaki emitor, sehingga nanti kaki in regulator ini bisa masuk 12 volt. Tak sambung lagi. Berhubung jalurnya banyak yang keropos ya, terpaksa harus main jameran gini untuk memperbaiki jalurnya, maksud saya.
biar jalurnya sempurna lagi, walaupun enggak sesempurna aslinya, tapi nanti insya Allah fungsinya sama, hasilnya sama, juga bisa hidup normal. Kita potong biar rapi ya, kerja harus rapi. Selanjutnya kita tes lagi. Nah, ini kaki emitor, enggak kelihatan. Ini kaki emitor harus ada masuk 12 volt, terus keluar lewat kaki kolektor sebelah sini ya. Nah, 12 volt udah masuk. Kaki kolektor terhubung dengan input dari regulator. Nah, ini sudah masuk 12 volt, dan harusnya sini keluar paling kanan ya, paling kanan ini harus keluar 5 volt. Nah, itu udah keluar 5 volt, dan harus 5 volt ini yang akhirnya masuk ke IC control dan IC EEPROM untuk mengaktifkan IC control dan EEPROM. Sekarang kita cek sudah ada masuk belum. Ini sudah masuk semua. Nah, ini titik-titiknya di sini harus masuk 5 volt ya, sama IC EEPROM kaki yang ke-8 harus masuk 5 volt. Nah, ini udah masuk. Kita coba dulu sudah hidup atau belum. Itu kan sudah terhubung semua ya. Sebentar, tak cari LCD-nya. LCD-nya ini LCD rusak. Kita kasih LCD. Ternyata belum hidup. Ini sudah masuk, tapi LCD belum mau hidup. Ini sudah masuk, sini juga sudah. Bentar, kita cari lagi. Barangkali sini 12 voltnya putus. Ini harus 12 volt, harusnya ada yang kesini satu ini. Nah, ini enggak ada, ini enggak sampai ini. Nah, ini sini harusnya harus 12 volt dari sini, dari kaki tadi yang output dari yang kolektor tadi masuk sini, langsung jameran terhubung ke sini 12 volt. Langsung kita jamer aja. Kita cari kabelnya, persiapkan dulu. Ini biar jalurnya kelihatan, bawahnya bisa kita kasih lampu biar enak ngeliatnya. Langsung kita hubungkan ke jalur sini, karena ini ada yang putus. Nah, ini juga ada yang keropos, ini jalur ini yang menuju ke sini keropos. Ini tadi sudah saya lepas ya jamerannya ya, harusnya sini, ini terlihat sekali putusnya di sini. Harusnya sini ada jameran, tapi ini putus di sini, pas pangkal solderan ini. Lalu langsung kita hubungkan sini dengan sini aja, kan 12 volt udah masuk. Sudah, tapi belum bisa hidup. Sebentar. Sekarang yang selanjutnya kita cek dulu transistor yang ada di sebelahnya ini, SMD-nya sini. Aduh, ini silo ini. Nah, biar kelihatan. Nah,
Ini kan transistor SMD kecil ini ya, yang di sebelahnya kontrol, IC kontrol. Nah, sering hati-hati di sini, kadang kalau dites manual itu kelihatan bagus, tapi transistor sudah nggak fungsi, atau fungsi tapi kurang maksimal. Langsung kita ganti aja, coba kita ganti aja ya. Langsung kita ganti, masih sama dengan apa namanya, transistor 501 1015. Nah, ini 1015, mudah-mudahan kelihatan tulisannya. Yang jelas ini nomornya 1015. Kita pasang di sini nanti ya. Kita putus saja kakinya biar rapi. Setelah kita putus kakinya, langsung kita pasang. Langsung kita pasang aja. Transistor yang sini yang sering kadang menipu, bukan menipu tapi memang komponennya itu apa ya, dites manual pakai multi itu bisa terhubung, kelihatan nggak suak atau nggak rusak. Tapi setelah dipasang di komponen, dipasang di sini apa PCB-nya itu sudah nggak berfungsi maksimal. Alangkah baiknya coba kita ganti saja. Hanya sini juga langganan, sini langganan mati maksud saya. Sebentar dicoba dikasih LCD biar kelihatan sudah hidup atau belum hidup kan. Aduh, mana LCD-nya tadi? LCD-nya hilang dicuri orang. Ini juga LCD rusak ini sebenarnya, bukan rusak tapi nggak sempurna. Nah, itu kan udah muncul. Berarti ini sudah hidup ya kawan ya. Untuk jarumnya sebentar tak cari, soalnya ini datangnya itu cuma PCB tok, jadi nggak ada komputannya. Wah, maaf keseron. Mana ya jarumnya ya? Nggak punya jarum. Kasih apa ya biar kelihatan ya? Saya pause dulu aja, cuma untuk melihat sudah fungsi atau belum. Nah, kita kasih ini aja lah, yang penting kelihatan kalau jarumnya itu sudah bisa gerak. Nah, asik sekali kan jarumnya. Nah, udah ya kawan ya, sudah hidup lagi setelah sekian lama tertidur ini, akhirnya hidup kembali, alhamdulillah. Jadi intinya ya, saya ulang dari awal, intinya teman-teman harus mencari yang out sini 5 volt dulu.
Oh maaf, enggak, belum terpasang. Nah, intinya teman-teman harus mencari arus yang sini harus ada keluar 5 volt dulu. Soalnya 5 volt ini yang menghidupkan atau memberi arus tegangan pada IC kontrol dan IC EEPROM yang kecil kaki 8 ini. Positifnya di kaki yang paling sini, kanan atas atau nomor 8. Cara mencarinya ya kita telusuri dari awal masuk sampai keluar sini dioda sampai masuk ke kapasitor atau elko harus ada, terus di SMD kecilnya masuknya harus ada, keluar sampai sini 12 volt harus ada. Kalau sini sudah masuk 12 volt otomatis kalau ini masih normal sini mengeluarkan tegangan 5 volt. Nah 5 volt ini akhirnya bercabang sampai ke IC kontrol dan IC EEPROM. Udah ya kawan ya, udah berhasil hidup kembali. Nah ini sudah hidup, itu sudah normal. Yang belum normal itu lampu backlightnya ini. Sekarang bisa kita coba, kita tes backlightnya itu masih hidup atau enggak. Yang mati itu lampunya atau yang mati atau yang rusak jalurnya. Ini masih hidup. Nah ini LED-nya masih hidup. Nah, ini lampu-lampunya masih hidup, tapi kalau sepedanya dihidupkan nggak mau hidup. Nah untuk jalurnya ini ya kita perbaiki juga, tapi di video selanjutnya, nanti tidak terlalu panjang. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya untuk wiringnya, untuk menghidupkannya gini ya, sudah saya gambarkan. Ini gambarnya seperti ini. Untuk kaki negatifnya paling ujung sini, yang sini. Untuk positifnya paling ujung sebelah kanan. Nah, sini. Udah jelas ya kawan ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.